Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin melakukan yaitu pembuatan video, yang mana video Kopi Tani ini yaitu video yang sudah lama tidak saya bikin, terutama yaitu untuk tutorial ataupun berbagi di dalam penyemprotan. Walaupun ya Kopi Tani sudah melakukan berbagai macam aktivitas di kebun Kopi Tani ini, yaitu mengenai cabai yang Kopi Tani tanam pada saat yaitu pertengahan 2021 ini, yang kondisinya yaitu terserang kemarau ataupun musimnya kebetulan musim kemarau. Nah, di sekitar ya tetangga-tetangga Kopi Tani yang menanam ternyata banyak sekali yang di situ terserang virus Gemini, khususnya yang cabenya cabai lokal. Nah, punya Kopi Tani ini termasuk cabai lokal juga. Ini alhamdulillah ya, kondisinya seperti ini, sudah mulai memasuki yaitu usia ataupun fase generatif. Maka dalam hal ini Kopi Tani akan berbagi. Kalau selama ini di usia vegetatif, kemarin saya masih mendongkrak dengan yaitu pupuk-pupuk ataupun di situ yang PPC-nya saya dongkrak dengan yang nitrogennya tinggi. Nah, ini sudah memasuki yaitu fase generatif, maka tidak mungkin terus-menerus memakai yang nitrogennya tinggi. Walaupun ini masih membutuhkan sangat luar biasa karena kondisi dan keadaan kemarin pada saat penanamannya yaitu musim panas, dan sampai saat ini pun masih musim panas. Ini saya sudah melakukan penyemprotan ini tadi, itu masih ada bercak basah-basah di sekitar plastiknya ini. Nah, ini untuk penyemprotan kali ini yaitu lain. Jadi selama ini Kopi Tani memakai PPC, terus memakai yaitu insek, terus memakai perekat, nah ataupun pembasah ataupun penembus. Nah, sekarang sudah saya tambahkan lagi karena memasuki yaitu generatif, maka saya tambah yaitu kandungan kalsiumnya. Adapun kandungan kalsiumnya ini nanti saya akan berbagi di dalam video ini, gambarnya ataupun ya merek-mereknya serta manfaatnya itu akan saya bagikan di dalam video kali ini. Karena saya tidak mungkin untuk menopang yaitu, sebenarnya saya masih menginginkan kesuburannya ini karena penanaman masa musim kemarau kemarin, jadi ini tidak bisa sangkup rapat Sobat Tani. Yang biasanya yaitu cabai Kopi Tani ini bisa rapat di sebelah sini ya. Nah, ini sudah rapat ataupun di pinggir-pinggirnya ini sudah mengkelung nutup. Nah, ini belum saya anjir aja belum apa-apa, tapi ini proses penganjiran tinggal masang aja Sobat Tani. Nanti insya Allah dalam waktu setelah penganjiran ya mungkin saya bikin video dari cabai ini. Ini saya berdiri ataupun saya duduk di tengah, yaitu waktu pertama saya dulu bikin video. Adapun yaitu kalsium yang saya pakai ini sudah saya siapkan dari bungkus-bungkusnya karena saya sudah selesai menyemprot. Jadi pertama saya tadi memakai insektisidanya. Insektisidanya itu karena ini jangan sampai Sobat Tani, jangan sampai disengat lalat-lalat buah. Saya memakai yaitu yasitrin. Yasitrin itu terbuat kalengnya itu dari kaleng ataupun kemasannya dari kaleng, sehingganya kemarin itu tutupnya ketika saya bawa ke ladang itu tumpah-tumpah terus. Maka saya kasih di botol ini Sobat Tani, botol ini. Nah, ini bahan aktifnya adalah sipermetrin. Jadi sipermetrin apapun termasuk ekoset itu juga sipermetrin. Pakailah itu. Insektisidanya saya pakai itu, dan alhamdulillah daunnya seperti ini Sobat Tani. Sobat Tani bisa tahu. Nah, di sini ya daunnya seperti ini. Ini enggak banyak yang bule, tidak keriting. Nah, ini daunnya sempurna Sobat Tani. Walaupun batang cabai ini kurang memuaskan dalam kesuburannya, tapi setelah nanti ada air hujan yang masuk ke kena batang cabai, masuk ke bawah sini Sobat Tani,
ini nanti pada saat dia masa yaitu buah ini besar-besar dan di dalam itu kan masih kering sobat tani, itu nanti akan basah dan pupuk yang basah di dalamnya akan termakan, dan saya optimis insya Allah akan subur juga setelah nanti ada ketimpa air hujan. Ini baru ada gerimis 3 kali, maka ya wajar sekali kalau seperti ini keadaannya. Ini aja kalau saya tidak siramkan di lubangnya dengan tank yang elektrik itu, mungkin cabai saya ini semuanya berindil ataupun tidak ada pertumbuhan. Ini sudah merupakan alhamdulillah, maka saya berbagi di dalam insektisidanya saya pakai Sipermetrin yaitu bahan aktifnya. Terus yang selanjutnya masih saya kasih, kalau kemarin saya memakai pupuk yaitu yang nitrogennya tinggi termasuk profit hijau 20% nitrogennya, termasuk dari apa yang satu lagi itu saya dilupakan, mohon maaf. Nah, itu juga tinggi. Nah, terus yang ini kemarin mohon maaf, yang tinggi satu itu adalah yang saya kasihkan di dalamnya. Ini masih ada hijau-hijau itu adalah Zaramila Faster dari Merauke itu. Jadi saya topang karena air hujan kurang, maka saya kasih dengan dongkeraan nitrogen yang pabrikan, saya kasih untuk membuat cabai ini biar agak hijau. Tapi alhamdulillah sobat tani berhasil menjadi hijau. Sementara ya banyak yang lainnya banyak yang rusak cabainya. Ini alhamdulillah hijau. Ini pola tani Kobe Tani. Kalau memang bagus ya mohon dukungannya. Terus saya memakai PPC-nya, pupuk pelengkap cair, karena ini sudah memasuki fase generatif dan dia memikirkan buah. Saya masih memakai yaitu Green Top yang kandungan dari nitrogennya. Kalau di Green Top yang lama ini sobat tani, ini hanya 5%. Jadi terus P-nya 7%, K-nya 5%. Ini seimbang untuk di masa yaitu generatif. Tapi ketika yang Green Top yang baru sobat tani, ini malah nitrogennya 15%. Jadi kalau masa vegetatif, sobat tani bisa memakai Green Top yang baru ini, yang dia kandungan nitrogennya yaitu 15%. Untuk yang lama, ini punya saya ini adalah yang lama. Jadi karena saya belinya tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak, tapi pakai kardus. Jadi punya saya masih punya yang 5%. Jadi persiapan untuk fase generatif. Dan ini pas saya tadi pakai ini Green Top. Ini dosisnya sobat tani, ini adalah 2 mili. 1 sampai 2 itu kalau sudah kayak gini, ini seperti ini umurnya, ini dikasih 2 mili sobat tani. Jadi dalam 1 tank bisa yaitu 30 mili gitu aja. Yang enaknya 30 mili ataupun 35 mili dalam 1 tangki. Itu ada takaran obat itu biasanya ukuran 35 mili itu diberikan bisa yaitu 30, pokoknya 30 mili itu bisa dalam 1 tangki. Ya, jadi seperti itu. Nah, bisa juga kalau memang sudah subur yaitu tidak usah banyak-banyak. Tapi kalau daunnya nampak kelihatan sehat seperti ini, dikasih 2 mili per liter itu bagus sobat tani. Nanti sobat tani akan tahu pertumbuhan cabai ini setelah dianjir, setelah saya pupuk pakai POC organik. Nah, untuk POC organiknya insya Allah besok pagi saya melakukan, karena airnya harus membawa dan tadi baru beli selangnya. Jadi dari mobil itu tidak sampai ke lahan, maka dari mobil harus diselang sampai ke lahan. Nah, maka besok insya Allah kalau nggak ada yaitu halangan, mudah-mudahan nggak ada halangan, saya akan melakukan pengecoran dengan POC atau pupuk organik cair. Jadi ikuti aja episode yang selanjutnya. Nah, jadi bagaimana dosisnya dalam saya mengecor, insya Allah besok pagi. Nah, bukan sobat tani, karena kemarin saya yaitu mendahulukan untuk membuat anjir, cari bambu
dan membikinnya, sehingganya ini sudah lebih separuh yang saya anjir, termasuk yang sebelah sana. Mohon maaf, itu sudah saya anjir pokat untuk tomatnya sudah saya anjir semua di sana. Dan tomatnya ya walaupun kerdil, sekarang tomat menjadi harganya 9.000 Sobat Tani di lokasi Kobe Tani. Jadi misalkan saya hari ini panen tomat, Masya Allah, tapi kebetulan tomatnya baru berbunga, nggak apa. Kalau tomat itu berbunga mungkin 20 hari aja sudah bisa merah, insya Allah, ya kan. Pentil-pentil itu 20 hari ataupun sebulan sudah merah. Jadi ini saya berbagi nah tentang yaitu PPC-nya ataupun pupuk pelengkap cairnya itu untuk mendongkrak kesuburannya yang dari atas. Nah, itu. Terus yaitu yang selanjutnya ini yang saya omongkan tadi, yaitu karena fasenya fase generatif, maka yang dibutuhkan adalah ini Sobat Tani. Nah, jadi kalsium super dapat menekan pertumbuhan spora jamur pada penyakit yaitu busuk buah cabai ataupun tomat, apel, jeruk, tanaman sayur-sayuran dan buah-buahan yang lainnya. Nah, itu termasuk yaitu bisa menjadi sumber yaitu utama unsur hara kalsium yang banyak dibutuhkan tanaman, sayuran dan buah-buahan dalam merangsang pembentukan bulu-bulu akar, mengeraskan bagian kayu tanaman dan merangsang pembentukan biji buah. Ini manfaatnya dari kalsium super ini seperti ini. Terus juga mengendalikan penyakit yaitu layu ataupun kekuningan pada cabai dan tomat, serta gejala kekurangan kalsium yaitu buah pecah-pecah dan buah masak tidak sempurna. Nih, dari keuntungan yang lainnya. Terus kalsium super ini adalah sebagai pupuk alternatif yang ekonomis dan efisien, dapat diaplikasikan melalui semprot ke bagian daun dan melalui kocor ke bagian sekitar pangkal batang. Jadi bisa dikocorkan lewat bawah juga. Kalsium super untuk mencegah daun, bunga dan buah dari kelayuan dan kerontokan. Di situ ada tulisannya Gemah Ripah Loh Jinawi. Ini artinya bahasa Jawa yang mengandung artian yaitu makmur gitu aja lah. Jadi dengan memakai ini kita bisa makmur. Alhamdulillah punya Kobe Tani baru dipakai sekali ini karena apa? Sudah memasuki masa ataupun fase generatif. Itulah banyak sekali Sobat Tani menanam cabai, pucuk-pucuknya kuning, ataupun di sini Sobat Tani pangkal-pangkal buah ini kuning, itu karena salah satunya kalau tidak ada kendala disengat lalat buah ataupun dimakan ulat, itu salah satunya kena yaitu kekurangan kalsium. Adapun merek dagang yang saya pakai ini Sobat Tani, merek dagang yang saya pakai ini, saya bukan menjadi endorse ataupun bukan disuruh menawarkan, bukan promosi, itu bukan. Tapi yang saya pakai pada saat ini kebetulan di toko langganan saya sedang ada ini. Kalau biasanya, nah ini Sobat Tani, nah, spesial kalsium cap kumbang, spesial kalsium cap kumbang, yaitu seperti ini gambarnya. Terus super mereknya ya, mereknya spesial untuk mencegah daun kuning, bunga dan buah dari kelayuan dan kerontokan. Mengandung yaitu kalsium karbonat, itu bisa dibaca sendiri itu. Ya, yang dicari adalah kalsiumnya ini untuk yaitu bisa dia menjaga buah terutama, karena bertani itu Sobat Tani kalau cabai itu jangan kita pikirkan subur, tinggi, yang lain-lainnya itu bukan. Tapi buahnya ini selamat sampai dijual, karena yang dijual itu adalah buahnya. Walaupun semuanya itu adalah terlepas dari pendukung. Kalau nggak ada daunnya juga nggak bisa berbuah. Kalau nggak tinggi ya mungkin hanya dikit. Kalau nggak subur ya hanya 6 atau 7 biji. Tapi setelah semuanya itu bisa terlaksana, subur, hijau, tinggi, ya rimbun, itu maka buah yang kita
perlukan. Maka kita jaga buah itu, untuk menjaganya yaitu dibanyakkan yaitu unsur kalsiumnya, agar buah itu pada saat kita petik menjadi, kalau merah ya merahnya menyala, mengkilat, dan dia awet di dalam yaitu kemasan, ataupun tidak cepat bosok, bahkan ya warnanya pun ya segar menyenangkan karena tidak kekurangan kalsium, dan dia tidak mudah pecah, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan karena banyak kalsiumnya. Nah, adapun dosisnya ini sobat tani, disemprotkan dosisnya yaitu 2 gram per liter air, dengan ditambahkan yaitu perekat, perata, dan pembasah untuk hasil yang lebih sempurna. Nah, ini kalau saya ini tidak khusus hanya kalsium terus dengan perekat, itu tidak. Ini sudah saya aplikasikan tadi, yaitu campur dengan 1 insektisida, 2 yaitu PPC ataupun pupuk pelengkap cair, pupuk daun gitu aja kalau yang nggak ngerti. Nah, untuk ke semuanya tadi sempurna bisa masuk, maka saya memakai yaitu perekat ataupun penembus. Yaitu di sini kalau di ini bom stick ini sobat tani, ini hanya 0,5 sampai 1 di dalam dosis ataupun pemakaiannya. Ini ada 0,5 atau sampai 1 mili bom stick ke dalam 1 liter larutan insektisida, fungisida, ataupun herbisida. Dalam artian kata 1 liter air yaitu 0,5 ataupun sampai 1. Nah, saya memakai kalau yang bom stick ini 0,5 sobat tani. Nah, 0,5. Tapi pada kesempatan lain, karena saya juga mempunyai yang satu lagi, ini ya penembus, perata, pembasah, dan perekat ya, ataupun penembus, perekat, pembasah, dan perata. Ini mereknya adalah Tombak. Ini 1 sampai 2 mili per liter air. Jadi kalau saya, bukan saya jualan, itu kalau saya sendiri pilih memakai yang ini sobat tani. Kalau ada, pilihlah bom stick karena bahan aktifnya juga sama, yaitu alkylaril gitu, dan seterusnya itu 800 gram per liter. Nah, ini malah akan ada gerimis. Alhamdulillah sobat tani, misalkan hujan, insya Allah ya senang, tapi entah jadi entah tidak ini. Kalau cuacanya kayak agak mendung-mendung, tapi mudah-mudahan jadi, karena di daerah Kobetan ini hujannya itu masih hujan lokal-lokal. Kadang di desa sana tempat tinggal saya itu hujan, di sini enggak, dan terusnya. Pada malam saya berharap hujan, ternyata di ladang tidak ada hujan. Nah, ini mudah-mudahan hujan aja nggak apa-apa, habis nyemprot seperti ini hujan nggak apa-apa. Kondisi cabai Kobetan ini seperti ini karena perawatan dari awal ya memang sudah saya secara intensif, walaupun pekerjaan banyak, saya tetap merawat cabai ini dengan secara intensif. Cabai saya ini lebarnya adalah kurang lebih yaitu 1 hektar. Jadi saya kasih tahu, saya kasih bocoran karena sudah nampak hidup kayak gini, saya berani ngomong 1 hektar tanam pada saat musim panas. Aturan pada saat musim panas ini nanamnya enaknya itu 1 roll, tapi diurus bener-bener, yaitu. Tapi ini saya kebalik, pas panas malah pas nanam lebar. Saya kira cukup sampai di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.